Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil ladzi biiqtida'i sunnatihi syarifati asbahna lil muttaqina imaman. Fa salawatullahi alaihi wa salamuhu tam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil mi'ad alladzi huwa amana. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan, saya cintai, karena cukup banyak jadi saya sebut semuanya keluarga saya yang berada baik di dalam ruangan ataupun di sekitaran gedung yang megah ini. Izinkan saya mengawali dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga semua kita tanpa kecuali sampai hari ini dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di antara ciri hamba yang dicintai oleh Allah itu adalah orang-orang yang gemar menyibukkan dirinya untuk belajar pengetahuan al-Islam, untuk belajar meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Sehingga Nabi SAW pernah bersabda, dan Al-Imam Al-Bukhari menempatkan sabda Nabi ini di topik ketiga dari 97 topik yang beliau cantumkan dalam kitab Jami'-nya. Jadi nama lengkapnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Coba ulangi. Karena terlampau panjang dikenal dengan Sahih Al-Bukhari. Dan Al-Bukhari itu bukan nama asli. Nama aslinya adalah Muhammad, punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, negaranya Uzbekistan sekarang. Karena dari Bukhara, maka orang yang non-Arab mengenalkan nama daerahnya untuk menyampaikan Islam telah sampai ke tempat saya. Maka rumusnya tambahkan al di depannya, ujungnya tutup dengan i. Saya dari Bukhara, ana al-Bukhari. Beliau menuliskan kitab selama 16 tahun. Ditulis di Masjidil Haram, diakhiri di Masjid Nabawi. Beliau beri nama Al-Jami'. Kitab saya ini topiknya komprehensif. Jadi ada 4 jenis kitab hadis nanti yang populer. Satu, Jami'. Jami' itu kitab tematik yang topiknya banyak. Karena itu di Al-Bukhari ada 97 topik. Di Sahih Muslim 54 topik. Namanya sama, Jami'. As-Sahihil Musnad. Saya cek semua hadis terkait topik ini, semua saya pastikan sahih, tersambung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukhtasar, isinya padat dan ringkas, tidak bertele-tele. Min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya susun tema topiknya berdasarkan tuntunan-tuntunan Rasulullah, wasunanihi, dan pedoman hidup yang bisa diikuti, wa ayyamihi, dan kegiatan Nabi selama 24 jam. Maka di topik yang ketiga ada yang disebut namanya Kitabul Ilmi, topik pengetahuan. Kitab Bad'ul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ingin mengaji Sahih Al-Bukhari, boleh dikeluarkan sesuai dengan topik spesialisasinya masing-masing. Ini PKU. Di sini ada dokter, ada perawat dan sebagainya. Keluarkan Kitabul Marid, pengajian tentang kesehatan. Apa yang dibimbing di Quran dengan hadis yang ada di topik itu. Anda yang pebisnis, keluarkan Kitabul Buyu'. Demikian cara mengaji orang-orang dulu.
Anda yang sedang belajar, mahasiswa di pesantren atau pengajar, keluarkan topik nomor 3, Kitabul Ilmi. Maka di antara sekian hadisnya ada satu hadis yang disampaikan oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din. Siapapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diinginkan berubah menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, maka Allah akan berikan taufik kepada hatinya, dibimbing agar ia mau belajar tuntunan agamanya. Jadi ketika ada hamba Allah dari manapun dia berasal, dimanapun dia bertempat tinggal, karena sifatnya menggunakan man, ismun mausulun yadullu ala fardiyatil ammiyah. Paham? Tidak. Man itu konjungsi kata sambung menunjuk pada objek, sifatnya personal. Jadi bisa laki-laki, perempuan, tua, muda. Kalau ada kata man, posisikan ayat atau hadis itu untuk kita. Jadi kata para ulama, kalau ada hadis Nabi menggunakan man, itu rasakan seakan Rasulullah itu berbicara kepada kita secara personal. Alhamdulillah. Man yuridillahu bihi khaira. Kalau kita artikan bebasnya begini, Nabi bicara ke kita, kamu mau nggak jadi orang lebih baik? Kalau engkau diinginkan oleh Allah jadi baik, yufaqihu fid din, maka engkau akan dibimbing oleh Allah untuk belajar tentang tuntunan agamamu. Karena itulah berbahagialah Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang mendapatkan dalam hatinya dorongan dari Allah yang menggerakkan dia untuk datang mau belajar, maka berbahagialah, maka dia masuk dalam golongan yang dikelompokkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik. Tidak cukup dengan amin, kita belajar dulu nanti ya. Saya ingin katakan kita bahagia dulu karena dari sekian hamba Allah yang berkehidupan sampai detik ini dan bisa melangkahkan kakinya sampai berada di tempat atau sekitaran tempat ini, berbahagialah Anda yang terpilih, bukan hamba-hamba yang lain. Maka saya bermohon semoga dengan kehadiran kita semua di sini mendapatkan bagian keberkahan dari hadis Nabi yang disampaikan tadi. 2. Saya yakin tidak semua berasal dari Gamping. Yang paling jauh dari mana? Pekanbaru, Masya Allah. Ya, dari NTB, Masya Allah. Medan, Kendal, Sulawesi. Perhatikan, Lampung, Bandung. Sudah turun. Saya jawab dengan satu hadis Ibnu Majah, nomor hadis 232 dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adli bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlail Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi, wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan allati fil bihar. وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما فمن حظه فحظه بحظ وافر أو كما قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Siapapun yang melangkahkan kakinya berangkat dari tempat dia berdomisili dengan tujuan untuk belajar agamanya, walaupun satu ayat saja, satu hadis saja, maka setiap tapak kaki yang ia lakukan, Allah perintahkan malaikat membentangkan sayapnya dan memberikan ridha kepadanya. Ridhanya malaikat maknanya dua, Bu, maknanya dua. Satu, mengaminkan doa yang dimohonkan.
Jadi kalau ibu berangkat dari tempat menetap sampai ke sini, sampai ada di sini, sampai pulang lagi, isi dengan doa salah satunya. Jadi daripada ibu bikin status, ya, ada pengajian Ustadz Adi, alhamdulillah paling depan, ceklik gitu ya. Itu nggak diaminkan malaikat, Bu. Nggak diaminkan. Dan malaikat tidak akan like, share, and comment. Karena tugasnya di hadis cuma mengaminkan doa. Ya. Apa yang harus diisi? Mohon kepada Allah. Mungkin ini cara Allah mengabulkan doa yang sekian lama ingin dimohonkan. Dan itu mustajab. Mustajab. Yang kedua, memohonkan ampunan kepada siapa yang beristighfar. Karena itu hampir para ulama hadis ada informasi dari mereka, jika ada yang meminta fatwa, konsultasi untuk bertobat kepada Allah, rata-rata mereka menunjukkan pada dua hal. Kalau bukan meminta kebaikan pada ibunya untuk berbakti, maka mereka merekomendasikan untuk datang ke majelis ilmu dan diisi dengan taubat. Dan itu salah satu sebab nuzulnya Quran surah keempat An-Nisa di ayat yang ke-100, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Ada seorang yang ingin taubat, datang konsultasi, ingin merubah diri, maka disarankan oleh salah seorang syekhnya, coba datangi syekh yang di sana karena ia yang mampu membimbingmu. Nah, ini faedahnya saling merekomendasikan. Jadi kalau ada yang datang belajar kepada Anda ahli hadis, dia ingin belajar Quran, Anda bukan pakarnya, rekomendasikan. Jangan buka Google langsung ngajari, tidak. Rekomendasikan kepada yang pakar. Begitu berangkat orang ini, di tengah jalan dia meninggal. Tapi dia isi dengan taubat kepada Allah. Dia menyesali perbuatannya. Padahal dosanya cukup melimpah. Bunuh orang bukan pernah lagi khatam. Ya. Mabuk, zina, dia isi dengan taubat di jalan. Di pertengahan belum sampai dia ke tujuan, dia meninggal. Dan ukuran jaraknya melebihi setengah jengkal, 1 jengkal saja ke tempat tujuannya, lebih dekat ke tempat tujuan. Jadi kisahnya di era Nabi Musa, tapi ayat yang terkait dengan ini turun juga di era Nabi Muhammad SAW. Maka turunlah Quran surah An-Nisa surah keempat di ayat yang ke-100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi maraghaman katsiran wa sa'a. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau belajar untuk merubah hidupnya lebih baik? Jadi belajar agama itu, yang pertama cirinya itu bukan ilmunya dulu, tapi dampaknya pada perubahan perilaku. Sekarang kita masuk ke inti materinya. Ini tadi baru mukadimah ini, kita belum mulai ya. Ya, saya boleh berdiri ya? Alhamdulillah. Pelan-pelan. Jadi kalau kita ingin datang ke tempat belajar dimanapun, oleh Quran tempatnya disifati dengan majlis namanya. Apa namanya? Jamaknya majalis. Quran surah ke-58 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai semua orang yang telah menyatakan beriman. Ada beda antara man dengan alladzina. Kalau saya detilkan begini. Ini saya sedikit tuliskan supaya mudah untuk dilihat. Maaf, ini belakang kelihatan? Bagus. Jumat itu memang beda berkah. Jadi belum saya tulis sudah kelihatan. Dan cuma di sini. Cuma di sini, luar biasa. Kelihatan? Ya ayyuhalladzina amanu. Perhatikan baik-baik. Ini ayat tentang majelis, Quran surah 58 ayat 11. Dibukanya dengan kata iman, diawali alladzina, kemudian dipanggilnya dengan ya dan ayyuha. Saya agak cepat sekali ya, mohon izin karena waktunya terbatas. Ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran, ayyuha 150 kali, alladzina 1080 kali. Ya, ini harfun nida, huruf panggilan, memanggil yang dekat, menengah dan jauh. Jadi semua objek dan semua jarak. Ayyuha
ayyunya munada untuk menguatkan panggilan, haknya mengingatkan pentingnya informasi yang disampaikan. Jadi rahasianya begini, kalau ada ayat di Quran dibuka dengan ya ayyuha, ini menandakan isi di ayat itu sangat penting. Saking pentingnya Allah mengingatkan dan menegaskan. Alladzina itu panggilan yang sifatnya semua tanpa kecuali, mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, dan sifatnya jamaah, untuk memberikan kesan bahwa ini tidak berlaku hanya untuk 1-2 orang, tapi semuanya berpeluang mendapatkan keistimewaannya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua pemilik iman tanpa kecuali, mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, walaupun imannya berbeda-beda ukurannya. Karena itu pakai ya. Ada yang imannya lemah sehingga merasa jauh dari Allah. Ada yang imannya tengah-tengah standar dan dia merasa biasa-biasa saja. Nanti saya berikan ukurannya. Ada yang merasa imannya sangat kuat sehingga merasa dekat dengan Allah. Contoh gampang cara mengukur iman, rumusnya Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Cara mengukur iman itu kata Allah gampang. Kalau disebutkan nama Allah, maka akan ada getaran di hatinya. Semakin kuat getarannya, semakin cepat dia merespon. Ini menunjukkan semakin tinggi dan kuat imannya. Nah, kita sehari itu dipanggil 5 kali oleh Allah. Dipanggil 5 kali untuk mengingatkan masih ada iman nggak? Karena nanti kata Nabi, ada yang pagi dia beriman, sorenya hilang imannya. Yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Maka diperdengarkan di telinga kita setiap hari dalam pergantian waktu. 5 kali ganti waktu, subuh, ke siang, ke zuhur, ke sore, ke asar, menjelang malam maghrib sampai ke isya malam. Telinga bahasa Arabnya udhun, jamaknya disebut dengan adzan. Maka diperdengarkan lewat adzan kalimat pertama, Allahu Akbar, Allah. Perhatikan baik-baik. Kira-kira kalau adzan itu panggilan apa? Salat, sekaligus panggilan iman, karena salat di Quran disebut juga dengan nama iman. Quran surah kedua ayat 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Salat itu namanya iman. Karena saat seseorang salat dia sedang membuktikan keimanannya. Karena itu kata Nabi, bedanya orang beriman dengan yang belum beriman lihat dalam salatnya. Nah, panggilan salat terkait dengan waktu salat itu pun dilekatkan dengan kata iman. Quran surah keempat ayat 103, lihat ujungnya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahasa bebasnya, orang beriman itu pasti tahu waktu sholat. Contoh, tadi subuh jam berapa? Ayo, beriman gak nih? Hah? 438 435. Ada perbedaan pendapat tentang waktu sholat subuh. Ini menunjukkan wilayahnya beda-beda. Dah, kita ambil 438. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 438 dipanggil. Lalu Anda bangun pas waktu adzan, Anda katakan, ya Allah adzan, siap-siap Anda berwudu dan siap-siap menunaikan sholat. Saat dipanggil, saat itu Anda merespon. Ini menunjukkan iman Anda standar. Nah. Bukan kuat, standar. Jam kerja di sini jam berapa? Masuk kerja jam berapa, Pak? Ya, masuk kerja jam 7, datang pas jam 7. Standar kan? Pas ya? Pas dipanggil, pas datang, itu standar. Kalau Anda dipanggil 438, jam 4 Anda sudah siap-siap, itu baru istimewa. Dia menyiapkan diri sebelum dipanggil, sehingga dia mengkhusyukkan hatinya sebelum dipanggil dalam kewajibannya. Nah, itu istimewa namanya. Dipanggil jam 4.38, dia bangun dari jam 3. Dia bangun setengah 4. Dia bangun dari jam 4. Dia siapkan dirinya supaya saat Allah panggil, dia sudah siap. Itu istimewa. Nah, itulah yang disebut dengan ya. Ada yang imannya kuat sebelum dipanggil sudah siap-siap. Jangankan sholat fardu,
Tertinggal sholat sunnah dia gelisah. Ya Allah, saya kesiangan tadi nggak tahajud. Padahal dia bangun jam 4.30 dan belum dipanggil. Dia merasakan gelisah. Itu iman kuat. Berbahagialah kalau sudah sampai di situ. Ketinggalan sunnah, gelisah. Yang standar nunggu panggilan aja. Nggak tahajud nggak apa-apa. Yang penting nggak lewat fardu, itu standar. Yang agak repot, dipanggil 4.38, dia baru sadar 8.34. Nah, itu yang dimaksud dengan iman lemah, ya. Jelas? Nanti rumus ini bisa dipakai dalam puasa. Saya kembalikan ke majlis ilmu dulu. Perhatikan baik-baik. Dalam hal pengetahuan, Allah nggak ingin bedakan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Kata Allah, hei semua yang beriman, walaupun iman kalian beda-beda tingkatannya, aku tidak peduli. Aku berikan semua rahmatku kepada semuanya. Jika engkau mampu mengamalkan satu yang aku berikan ini, aku jadikan yang merasa jauh menjadi kuat imannya dan mendekat. Yang menengah semakin lebih kuat, dan yang dekat semakin lebih meningkat kembali. Apa amalannya? Idza qila lakum tafassahu fil majalis. Kalau di-share kepada Anda, disampaikan info atau sudah di dalam ruangan, disebutkan, luaskan majlis-majlis. Amalannya menghadiri majlis ilmu. Karena itu datang ke majlis ilmu itu menarik. Jangankan yang subuhnya pas, yang telat subuh aja datang. Jangankan yang rajin baca Quran, yang jarang baca Quran itu bisa datang. Motif awalnya beda-beda. Apakah semua Anda yang kesini ingin mendengar tausiah? Belum tentu. Yang penting saya pengen lihat ustadznya aja. Saya pengen dapat fotonya gitu kan. Ada yang begitu tuh, muka-mukanya kelihatan tuh wajahnya. Tapi itu cuma pengantar. Akhirnya yang menggerakkan kita kesini kan rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, mustahil Bapak Ibu ada di sini. Dan di antara sekian yang hadir, boleh jadi ada orang yang sebelumnya nggak pernah ngaji, dapat masukan tiba-tiba kemudian jadi orang paling taat. Mungkin terjadi. Mungkin terjadi. Itulah sebabnya kenapa ketika disebutkan majlis itu memberikan kesan kalau ingin merubah diri menjadi lebih baik, tidak semua tempat pengajian itu punya kualifikasi yang benar menurut Quran. Perhatikan kalimatnya. Idza qila lakum tafassahu fil majalis. Kalau Anda ingin berubah menjadi orang yang lebih baik menurut Allah, maka cari tempat yang disebut dengan majlis. Apa artinya majlis? Dari kata apa? Oke, apa artinya jalasa? Duduk. Nah, itu masih standar. Ya? Sama dengan yang ngajinya taba ya tubuh YouTubean. Pas pakai yo Facebookan ya. Lihat sini. Jalasa betul duduk. Tapi juga ada qa'ada, artinya duduk. Sama dengan qara'a iqra, artinya apa? Bacalah. Kalau utslu tilawah, baca juga. Apa bedanya? Asal kata jalasa itu bukan duduk. Asalnya berpindah dari tempat yang rendah ke yang tinggi. Anda duduk alas di bawah, saya katakan, tafadhal ijlis, pindah ke tempat yang lebih tinggi, naik di kursi. Tapi kalau saya sedang berdiri tinggi, diminta duduk ke rendah, maka bahasa Arabnya qa'ada. Yaqudu sifatnya julusan, tempatnya maq'ad. Saya tidak bisa sholat berdiri karena ada masalah di kaki, maka diminta duduk. Bahasa Qur'annya bukan julusan tapi qu'udan. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa, bukan julusan. Itulah kalau Quran itu bukan firman Allah, tentu kalimatnya akan standar manusia. Tapi untuk menunjukkan firman Allah, maka setiap diksinya berbeda. Penekanannya tidak sama. Jalasa mengangkat dari tempat yang rendah ke tinggi, tempatnya disebut dengan majlis, jamaknya majalis. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh Quran? Kalau Anda mencari tempat untuk belajar, ta'lim, pengajian, maka cari tempat yang mampu mengangkat derajat Anda lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi antara datang dengan pulang mesti beda.
Mesti ada yang didapatkan. Mesti ada yang terangkat. Apa yang terangkat itu? Dua. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, satu, walladzina utul ilma darajat, dua. Jadi kalau cari majlis ilmu yang benar, yang bisa merubah kita menjadi lebih baik, kata Quran spesifikasinya dua. Satu, cari tempat yang mampu mengangkat iman kita sehingga lebih kuat dan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Indikasinya apa nanti? Senang beramal soleh. Cari tempat-tempat yang membuat Anda lebih dekat dengan Allah. Cari guru-guru yang bahkan ketika melihatnya Anda teringat dengan Allah. Pengen tahajud, pengen dekat dengan Quran, membuat Anda lebih paham tentang kehidupan akhirat. Itulah iman. Tertawa boleh, ada 165 canda Nabi kurang lebih, dan Nabi tertawa, tapi tertawanya tidak memutus iman. Kemudian yang kedua, kalau imannya naik saja tapi kosong ilmunya, bahaya. Saya tobat ya Allah, kemarin saya banyak salah, saya ingin mendekat kepadamu. Nggak apa-apa, subuh besok saya 4 rakaat. Butuh yang kedua yang disebut dengan ilmu. Iman dan ilmu adalah sayap Islam yang bersamaan. Tak mungkin Anda beriman dengan baik tanpa ilmu, tak mungkin Anda berilmu dengan lurus tanpa iman. Nah, majlis seperti ini kita harus naikkan keduanya, iman dan ilmu. Dan yang menggabungkan kedua pembahasan itu salah satunya adalah fikih puasa. Karena kita akan menjelang kepada Ramadan, kita akan turunkan satu subtopik saja terkait iman dan ilmu di dalam bidang puasa. Ini inti materi kita yang akan kita bahas hari ini. Mukadimah kedua selesai, ya? Maaf, izin, saya ada waktu berapa menit lagi? Sampai jam berapa, Bu? Asar, ya. Silahkan Ibu, ya. Saya Jumatan langsung ke masjid, saya berangkat ke Kerambengan. Ibu mau sampai asar sini boleh, ya? Yuk, kita mulai terapkan kajiannya. Jadi maksud saya begini, kalau nanti saya menyayangi Bapak Ibu semua, dan saya melihat betapa Allah mencintai kita semua dan menggerakkan kita untuk datang. Jangan sia-siakan cinta Allah ini, tempatkan dalam kaidah yang benar. Nanti gak ngaji dengan siapapun silahkan. Banyak ustadz yang baik-baik, tapi kualifikasinya cari yang meningkatkan iman dan ilmu bersamaan. Siap? Yuk kita praktekkan contohnya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Kita mulai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah sekalian, ayat puasa di Al-Baqarah ayat 183 diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW di tahun kedua Hijrah di bulan Sya'ban, persis seperti sekarang. Jadi turunnya ayat ini bukan di Ramadan tapi di bulan apa? Sya'ban, bulan ke-8 di tahun kedua Hijrah. Kenapa turunnya di bulan Sya'ban? Bukan di bulan Ramadan. Dan menariknya nanti, semua ayat-ayat yang turun terkait ibadah, saat turun ayatnya langsung dipraktekkan. Contoh, ayat tentang sholat. Nabi menunaikan Isra dan Mi'raj, nanti lihat di Sahih Muslim, Kitabul Iman, topik yang pertama, jilid yang 1, subtopik yang ke-74, hadis nomor 162. Paling kanan di pertengahan. Itu begitu peristiwanya berlangsung, turun perintah, langsung salat. Zakat demikian. Turun ayat tentang zakat, zakatnya berlaku. Haji demikian. Turun ayat tentang haji, tentang umrah, berlaku hukumnya seketika. Tapi puasa, turunnya bulan Sya'ban, berlakunya Ramadan. Kenapa? Yang pertama kata para ulama, karena ada banyak hal yang istimewa dalam Ramadan. Yang saking istimewanya, Nabi diberikan oleh Allah persiapan untuk menyampaikan kepada umatnya berbagai macam kesiapan-kesiapan sebelum menunaikan ibadahnya. Karena dikhawatirkan ketika turun pada waktunya langsung dipraktekkan, turun sehari sebelum Ramadan, besoknya langsung Ramadan. Dikhawatirkan tidak sempurna menunaikan ibadah yang ada di Ramadan sehingga tidak mendapatkan keistimewaannya secara luas.
Maka diberikanlah waktu selama sebulan, turunlah kemudian ayatnya, dan dari itulah ada persiapan yang istimewa menjelang kepada Ramadan. Sekarang yang akan kita keluarkan dua hal. Apa rahasia di balik ayat ini? Apa program yang Nabi bimbingkan menjelang kepada Ramadan? Dan apa ukuran orang-orang yang mampu berhasil menunaikan puasanya? Kita mulai dengan Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum. Baik. Fokus baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu, sudah saya bahas tadi. Hei semua orang yang telah menyatakan beriman tanpa kecuali, besar, kecil, tua, muda, apapun profesinya, sepanjang memenuhi kualifikasi berdasarkan fikihnya, semua dipanggil. Karena semua dipanggil, perhatikan barokahnya huruf ya di sini. Karena panggilannya menggunakan huruf ya di awal ayat puasa ini, maka Allah tanamkan rahmat kepada semua hambanya di awal puasa tanpa kecuali. Inilah barokahnya huruf ya. Perhatikan baik-baik ya. Dengan huruf ya inilah rahmat Allah diturunkan di awal puasa tanpa kecuali pada siapapun. Mau yang lemah imannya, yang kuat imannya, yang menengah. Karena itu Bapak Ibu bisa lihat ya, di masjid-masjid manapun, mau di Gamping, Kerembangan, di Bantul, di Kendal, Semarang, NTB, sampai kemanapun tadi itu, lihat malam pertama puasa, hakul yakin saya katakan, semuanya akan penuh. Dan yang ke masjid itu, jangankan yang biasa jamaah, yang jarang ke masjid pun bisa saf pertama. Tapi jangan simpulkan setiap saf pertama nggak pernah ke masjid ya. Saya hanya ilustrasikan. Yang jarang pegang Al-Quran pun bisa tadarusan, bisa khataman. Itu malam pertama bisa penuh. Itulah barokahnya huruf ya. Tapi kalau kita nggak belajar pedoman Nabi yang oleh beliau diajarkan di bulan Sya'ban sebelum Ramadan, itu belum tentu rahmat yang diberikan di awal itu bisa dipegang terus sampai akhir Ramadan. Padahal rahmat Ramadan itu bukan di awal saja. Hadis yang mengatakan awwaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqam minan nar, itu hadisnya hadis maudhu, hadis palsu. Tapi maknanya dikumpulkan menjadi benar. Rahmat itu dari awal sampai akhir. Kalau tidak belajar program Nabi, motivasi dari awal, maka besar kemungkinan saat akan maju Ramadannya, terus bergerak ke tengah, maka pertengahan Ramadan bisa terjadi kemajuan. Apalagi yang di Muhammadiyah tuh, gerakan Islam berkemajuan. Safnya maju ke depan. Jadi dari yang 20 saf maju 15. 10 hari lagi harusnya i'tikaf, maju 10 saf. Padahal di awal Ramadan menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, tapi tidak diteruskan kajian ayatnya, berhenti di sini. Teruskan. Kutiba 'alaikumus, diwajibkan bagi kalian menunaikan apa? Perhatikan baik-baik. Ada as-syam, ada as-shaum. Ada syam, ada shaum. Shaum artinya apa? Puasa. Syam artinya apa? Puasa. Shaum hanya disebutkan sekali dalam Al-Quran. Quran surah 19 ayat 20. فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Maryam, kalau nanti ketemu orang siapapun, diam aja, jangan bicara, kamu saum. Nanti tunjuk aja bayinya, biarkan dia yang mengklarifikasi. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang kedua, yang pertamanya lahir dari ibu yang tak pernah disentuh oleh siapapun. Bahasa Qurannya walam yamtasni bashar, nggak pernah disentuh. Ingat, bukan lahir tanpa ayah. Kalau yang begitu banyak, ya. Lahir tanpa disentuh laki-laki manapun. Karena itu di Quran Maryamnya disebut dengan nasabnya sekalian, wa Maryam ibnata Imran.
Perhatikan dalam kaidah tafsir, kalau ada ayat menyebutkan nama plus nasab ke atas, ini menunjukkan peristiwa dimaksud hanya terjadi pada orang itu dan tidak terjadi lagi di masa depan pada siapapun. Tapi kalau disebutkan inisial, jabatan atau kedudukan seperti Firaun, Abu Lahab, maka sifat-sifatnya akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh yang berbeda tapi karakternya serupa. Wa Maryam ibnata Imran, dan Maryam anak perempuannya Imran. Jelas? Perhatikan baik-baik. Balik. Maryam, tunjuk anakmu. Mukjizat keduanya, dia akan klarifikasi dengan lisannya sendiri untuk membebaskan tuduhan pada ibunya. Mukjizat pertama, lahir dari ibu yang tak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Yang kedua, dia mengklarifikasi dengan lisannya sejak dalam buayan. Tapi poinnya adalah Maryam saum. Saumnya jangan bicara, tahan. Tapi masih makan. Karena ayat sebelumnya, fakuli washrabi, silahkan makan dan minum. Jadi beliau masih makan, masih minum, tapi saumnya nggak bicara. Jadi kalau disebutkan saum, itu maknanya masih umum. Apa saja? Mau nggak makan, nggak minum dari mulai subuh sampai maghrib, saum. Saya mau tahan nggak bicara seharian, saum. Bapak pulang ke rumah, saya mau saum, nggak mau bicara sama ibu. Pulang istri nyambut, assalamualaikum. Kok nggak jawab? Kok nggak mau bicara? Saum. Saum apa? Nggak mau bicara dulu. Itu bicara. Contoh. Itu saum. Jadi kalau tanpa aturan yang jelas, mau nggak makan atau makan tapi masih minum, ya maaf, ia puasa tapi masih berbuat maksiat, ia nahan tapi ada yang lain yang masih dikerjakan, itu masih umum. Kalau Anda ingin merubah bentuknya menjadi khusus, ada programnya, ada aturannya, waktunya diatur, ibadahnya diatur, programnya diatur, maka berubah namanya dari saum menjadi siam. Disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Kalau Anda ingin khususkan waktunya di yang ini nih, bukan yang lain. Ramadan saja bukan yang lain. Maka tambahkan alif lam di depannya menjadi asyam. Asyam, bukan asyap. Asyam. Asyam. Perhatikan ayatnya. Saya ingin ajak Anda bagaimana merasakan dahsyatnya bahasa Quran. I'jaz al-fadhil Qur'anul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Ada alif lamnya enggak? Ada. Ini menunjukkan puasa yang akan ditunaikan itu bukan puasa biasa. Bukan sekedar Anda tunggu kemudian hanya dilihat 2 waktu aja. Kapan buka, kapan sahur. Buka jam sekian, sahur jam sekian. Buka jam sekian, sahur jam sekian. Makanya memang saya suka agak aneh, saya berikan masukan. Kenapa jadwal imsakiyah isinya jadwal sholat? Coba silahkan cek tuh. Imsak itu kan nama lain dari puasa. Seharusnya kalau jadwal imsak itu artinya jadwal puasa, programnya apa saja. Sehingga ketika melihat jadwal imsak yang dilihat cuma 2 kan? Kapan subuh, kapan maghrib kan? Ayo ngaku tuh, ya kan? Hari pertama maghrib jam berapa? Hari kedua jam berapa kan? Bedanya berapa menit ya? Nah, itu masih umum. Tapi kalau kita katakan siam, maka ada program yang Nabi telah tunjukkan, waktunya teratur dengan sempurna. Ini yang akan kita keluarkan dengan cepat terlebih dahulu. Yuk pelan-pelan. Saya mulai dengan hadis yang cepat dulu. Al-Bukhari nomor hadis yang ke-38. Kitabus Shaum. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pelan-pelan. Fokus baik-baik. Masih ingat tadi saya katakan di awal, kalau ada man itu menunjuk kepada apa? Personel ya. Maka rasakan ini Nabi mengajak kita secara personel ke masing-masing kita. Man shoma, siapapun. Saya lebih condong mengartikan kepada siapapun ya. Di terjemahan dulu itu diterjemahkan dengan barang siapa.
Nah, saya cenderung memilih ini. Kenapa? Karena sampai sekarang saya belum bisa memastikan dan menemukan itu barang punya siapa. Man sama. Man siapapun. Sama yang menunaikan puasa dengan serius. Perhatikan, man ketemu fi'il madhi, maka fi'il madhi kata kerjanya artikan dengan sungguh-sungguh. Serius. Man shoma, siapapun yang menunaikan puasa Ramadhan dengan sungguh-sungguh, Ramadan khusus di bulan Ramadan. Ketentuan pertama, perhatikan ketentuan pertamanya, bukan puasa biasa. Satu, imanan, dia tunaikan sepenuh imannya. Keseriusan pertama, iman. Pelan-pelan. Wahtisaban. Yang kedua, ketentuan kedua, ihtisab. Awas Pak ya, Ibu, kita belajar dari sekarang karena ini yang menentukan berpahala atau tidak, bonusnya dapat atau enggak, merubah perilaku atau tidak. Kuncinya di sini. Wahtisaban, kedua ada unsur ihtisab. Terpenuhi dua ini, baru saja puasa dan niat, kemudian dijalani setelah sahur, masuk fajar, Anda jalani dengan dua rumus ini. Qadarullah misalnya belum sampai maghrib meninggal, misal saja. Belum sampai maghrib meninggal, sampai asar misalnya meninggal. Itu bonusnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan selama hidupnya digugurkan seketika oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua. Maaf ya, cuman catatannya hutang tetap berlaku. Gugur dosa itu tidak menghapus hutang. Gugur semua dosa. Siapa yang merasa tidak punya dosa boleh angkat tangan. Enggak, saya serius. Yang dosanya sedikit boleh angkat tangan. Yang agak banyak? Agak banyak. Yang banyak sekali? Oke, yang nggak ngangkat saking nggak kehitungnya banyak gitu kan? Oke, sekarang saya robah. Siapa yang ingin masuk surga boleh angkat tangan. Masya Allah. Yang surga Firdaus. Masya Allah. Yang ingin bersama Rasulullah. Baik, orang aneh. Masuk surga, pengen dengan Rasulullah, tingkat paling tinggi, dosa banyak. Ya kan? Aneh kan? Dan Allah Maha tahu itu. Maha tahu. Karena itu dengan sifat Rahman dan Rahimnya, itu ada nanti, ada yang harian, ada yang setiap malam, ada yang setiap pekan seperti Jumat, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Yang tahunan ini mengakumulasi semua ibadah dari yang harian, pekanan, bulanan, diakumulasikan dalam puasa, dalam siang. Maka Allah berkenan ketika masuk Ramadan, dosa-dosa yang banyak itu seketika digugurkan. Ini bukan main-main. Maaf ya, nanti menentukannya saat sakaratul maut. Dan semua pasti akan menghadapi itu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Nabi, ma itu untuk semua dosanya berpotensi diampuni. Syaratnya dua. Satu, perhatikan baik-baik. Imanan. Apa? Iman. Saya tuliskan bahasa Arab ya. Imanan. Iman di dalam Quran seringkali mengawali amal soleh. Karena konsepnya begitu. Quran surah 103, wal 'asr innal insana lafi illal ladzina iman dulu wa amilus shalihat. Al-Baqarah ayat 3, kita mau salat. Sebelum salat, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Puasa sama. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu baru kutiba alaikumus. Perhatikan, apa yang dimaksud iman di sini? Apa yang dimaksud iman di sini? Kembalikan ke hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Al-Bukhari, kitab Bad'ul Wahyi, nomor hadis yang pertama dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Perhatikan baik-baik. Sebelum sampai ke sana, saya tanya sebentar. Iman itu tempatnya di mana? Di lisan, di pikiran, atau di hati? Baik. Saya ulangi, jawab yang keras. Di lisan, di pikiran, atau di hati? Nah,
semua yang tempatnya di hati itu butuh pembuktian. Jelas? Semua yang tempatnya di hati itu butuh pembuktian. Nah, iman itu perkara hati. Artinya keyakinan tanpa ragu yang dilakukan karena Allah. Awas, jangan diputus kalimatnya. Keyakinan tanpa ragu yang dilakukan karena Allah. Karena ada orang yakinnya bukan tanpa Allah, ada. Jangan dikira ada orang yakin tanpa Allah. Ya, ada. Ada yang yakin karena Allah, ada yang yakinnya bukan karena Allah. Maaf. Begitu Anda melihat orangnya, oh, ini orangnya baik nih. Itu pasti tuh jalan tuh jadi bagus. Anda yakin jalan bagus karena melihat track record orangnya. Jelas? Saya yakin nih tarawehnya akan bagus nih, enak. Kenapa? Karena imamnya. Saya yakin nyaman di sini tarawehnya sampai puasa sampai sahurnya. Kenapa? Karena suplai makanannya cukup. Nah, ketika kita akan membuktikan semua ibadah itu kita yakin dikerjakan karena Allah, perkaranya dalam iman di hati kita, maka namanya dalam hadis disebut dengan niat. Apa namanya? Kembalikan ke hadis yang tadi saya sebutkan, Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Diturunkan ke sini. Innamal a'malu, sungguh seluruh perbuatan yang kita kerjakan itu hanya akan dinilai. Saya ulang. Terjemahkan kalau ada kata innama, adatul hasri, terjemahkannya dengan hanya. Contoh, zakat dikeluarkan pada berapa golongan? 8. Boleh di luar 8 enggak? Tidak, karena ayatnya dibuka dengan innama. Quran surah 9 ayat 60. Innamas shadaqatu, zakat hanya boleh dikeluarkan pada golongan berikut. Innamal a'malu, semua pekerjaan kita itu hanya akan dinilai oleh Allah. Dinilai itu diberikan pahalanya, disebut berhasil, diberikan keistimewaannya. Maaf, bin niyat, diukur berdasarkan niatnya. Niat tempatnya di mana? Kalau di lisan itu namanya talaffuz. Niatnya di hati. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, an-niyatu mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya dalam hati. Kalau dibawa dalam salat, muqtarinatan bit takbir. Begitu mengucapkan Allahu Akbar, dalam hati kita niatkan salatnya mau kemana? Zuhurkah, asarkah, maghribkah, jumatkah, untuk membedakan antara salat satu dengan yang lainnya. Sekali lagi, karena iman perkaranya niat dan tempatnya di hati, maka bab ini menjadi penting karena mengawali ibadah puasa. Saya tanya, ibu niat puasa karena siapa? Yakin? Betul? Coba nanti kita cek. Jangan-jangan tarawehnya ke masjid karena si fulanah juga taraweh, saya taraweh. Antum semua kesini karena Allah atau karena saya mau datang? Oh kan? Ayo, jadi mengecil suaranya tuh. Ya. Nanti hadir taraweh itu karena kultumnya Ustadz Fulan atau karena memang mau taraweh? Tipis tuh. Tipis. Sama, apakah puasanya karena si Fulan puasa, saya puasa? Karena Ramadan saya puasa? Satu poinnya, kalau disebutkan iman, maka dari sekarang kita olah. Niatkan semua ibadah kita dalam Ramadan, semua. Karena kalimatnya soma Ramadan, bukan hanya satu ibadah saja. Semua ibadah yang kita kerjakan dalam Ramadan tujukan ke satu titik. Untuk siapa? Oke. Satu. Sudah. Apa cirinya orang meniatkan ibadahnya karena Allah? Apa cirinya? Hah? Baik, yuk kita turunkan pelan-pelan. Maaf ya, ini babnya agak panjang. Ibu bapak sekalian, kalau ada undangan dari pimpinan, misal presiden mengundang nih ke istana, pakai pakaian bagus gak?
Baik. Dandan nggak? Siap-siap nggak? Dipanggil jam 7, datang jam berapa? Masya Allah. Padahal proposalnya belum tentu dikabulkan ya. Balik. Karena itu orang yang serius meniatkan imannya karena Allah, maka hal pertama yang muncul dalam dirinya, dia merasakan keagungan Allah, ingin menghadapnya. Quran surah kedua ayat 45 sampai 46 bab salat. Wasta'inu bis-sabri wa innaha lakabiratun illa 'alal. Perhatikan, siapa khasyiin di situ? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu wa annahum, dia merasa saat sholat itu bukan sekedar panggilan, Allah yang panggil. Karena Allah yang panggil, saya siap-siap. Kalau bukan Allah yang panggil, mungkin saya biasa. Tapi karena Allah yang panggil, saya siap-siap. Karena itu di Quran surah 7 ayat 31, bahkan dia siapkan pakaian terbaik. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, siapkan pakaian terbaikmu. Itu namanya iman. Nah sama, Anda mau masuk Ramadan sekarang, apa motivasinya? Orang yang puasanya benar dilakukan karena iman, maka Allah akan menyambutnya langsung di hari kiamat dengan menyiapkan satu pintu surga, langsung diberi nama dengan Ar-Rayyan. Apa namanya? Bu? Motivasi terbaik untuk menjadikan ini dilakukan karena Allah, tempatkan. Saya pengen pulang, disiapkan oleh Allah satu tempat istimewa lewat pintunya, pintu Ar-Rayyan. Maka orang-orang yang meniatkan dirinya dengan baik untuk puasa, sebelum puasa dia sudah siapkan dari sekarang. Diatur programnya. Apa yang diatur? Masuk pada yang kedua. Nah ini titik poinnya. Saya akan berhenti di sini, nanti kita ada waktu sedikit untuk dialog. Bagaimana menunjukkan kita bisa mengatur dengan baik supaya sempurna menunaikan Ramadan? Maka yang keduanya, wahtisaban. Ini dia. Saya hapus jenak ya. Jazakallah khair. Masya Allah. Alhamdulillah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Allah, biasa. Enggak apa-apa. Ya, baik, saya. Biasa. Ya. Ya. Saya. Semoga Allah muliakan. Man dalla ala khairin falahu ajru mithlu ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min syai'. Siapa yang memfasilitasi pada kebaikan, dia punya pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun ya. Dia sudah bantu ngapus, mudah-mudahan pahalanya sama dengan yang menulis, insyaallah. Kecuali beliau menghapus apa yang tidak ingin saya hapus. Bismillah. Ihtasaba yahtasibu ihtisaban. Akarnya dari kata hasiba, bisa hasiba yahsibu, bisa hasiba yahsabu. Dari sini muncul hasaba yuhasibu, dari sini muncul ihtasaba yahtasibu. Apa itu ihtisab? Ihtisab itu maknanya dua. Satu, mengumpulkan, menghitung, merumuskan peluang-peluang kebaikan yang bernilai pahala. Kalau bahasa paling singkatnya begini, saya mau niatkan semua puasanya karena Allah. Bagaimana cara menjalaninya? Maka keluarkan semua program Ramadan yang diterangkan oleh Nabi, yang pahalanya langsung disebutkan. Bahkan ukurannya nanti oleh Nabi ditegaskan, bergantung kepada Allah memberikannya. Contoh. Yuk kita lihat pelan-pelan. Pertama, program pertama yang Nabi tunjukkan terkait dengan sholat saat Ramadan. Ada sholat khusus yang hanya dikerjakan di Ramadan saja, waktunya malam. Sholat apa namanya? Tarawih. Apa keutamaannya? Nah, kalau nggak tahu keutamaannya, nggak ada motivasi untuk tarawih nanti. Itu maksudnya.
Ihtisab itu. Dilihat dulu, keluarkan apa keutamaannya, selain pahala apa. Nah nanti itu ditempatkan di awal, setiap akan tarawih jadikan motivasi. Kalau nggak ada itu nggak ada motivasi. Mau tarawih, mau enggak nantinya. Padahal bab tarawih itu paketnya sama dengan Ramadan, dengan puasa. Di siangnya soma, malamnya qoma. Hadisnya sama. Yang bawah man soma Ramadana siang imanan wahtisaban, yang malam man qoma Ramadana imanan wahtisaban. Perhatikan baik-baik. Pertama, orang yang mengerjakan tarawih dengan benar dan dia memohon ampunan kepada Allah di sela-sela dia sholat itu, jeda dia selesai, dia minta ampun, itu berpotensi digugurkan semua kesalahannya tanpa kecuali. Dan itu doanya langsung ditalkinkan, diijazahkan oleh Nabi di lisan Sayyidah Aisyah. Hadis sahih radhiyallahu ta'ala anha. Perhatikan baik-baik ya. Nanti saya turunkan tentang cara tarawihnya. Perhatikan kalimat doanya, Anda boleh ikuti. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang langsung diajarkan di lisan Nabi kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan kalau bisa dilakukan dengan benar, dengan makna tarawih, itu seketika diampuni semua dosa yang pernah dikerjakan sampai malam itu. Sampai malam itu. Ya Allah, sungguh Engkau mencintai semua sifat-sifat kemaafan. Sedangkan hamba-Mu ini mengakui banyak salahnya. Maka dengan semua sifat mulia pemaaf-Mu itu mohon maafkan dan ampuni hamba. Dan itu Anda lakukan saat Anda jeda di rakaat yang Anda salam dalam tarawih. Mau 4-4-3, mau 2-2-2 ujungnya 1, mau 11 rakaat, mau 23 rakaat. Setiap jeda Anda salam, Anda ucapkan itu, tapi Anda benar menunaikan tarawih, bukan sekedar sholat. Karena di hadis lain Nabi mengatakan begini, maaf, di Ibnu Majah nomor hadis 2610. Perhatikan kalimatnya. Rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Ada orang yang pengennya menunaikan tarawih tapi nggak ada nilainya di sisi Allah kecuali lelah berdiri begadang saja. Pertama, apa nama sholatnya tadi? Bukan. Nah ini persoalannya. Nabi tidak pernah menyebut tarawih. Bukan. Dan gak usah maksa. Oke? Satu, man qama ramadhana, qama yaqumu bisa qiyam, ini sifatnya. Nanti penunaiannya disebut dengan aqama yuqimu iqamatan. Kalau disebutkan qiyam, itu menunjuk pada kesempurnaan rukunnya. Harus benar dari awal, bahkan dari wudu. Hadis Muslim nomor hadis 379. Ada seorang bernama, hadisnya dari Abu Hurairah, meriwayatkan seorang bernama Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi datang kepada Nabi di Masjid Nabawi, dia salat dulu. Begitu selesai salat, salam kanan dan kiri, thumma atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah. Kata Nabi, salli, irji, wa alaikassalam wa rahmatullah, irji, salli, fa innaka lam tusalli. Dijawab salamnya dulu, kemudian setelah itu, kata Nabi, salat lagi karena Anda belum salat. Sampai 3 kali dia mengulang, Nabi mengulang kalimat yang sama. Dia berkata, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah, alimni. Ya Rasulullah, saya nggak bisa lebih baik dari apa yang saya lakukan tadi, tolong ajarkan saya. Maka ketika Nabi mengajarkan, lihat kalimatnya, idza qumta ilas shalah. Kalau engkau ingin sholatmu sempurna secara rukun dan syarat, perhatikan kalimatnya, asbighil wudu, sempurnakan dari wudunya dulu. Di orang kalau wudunya nggak sempurna, otomatis pasti berdampak pada sholatnya. Silahkan cek. Nanti pas mau Jumatan, kalau di tempat wudu ada yang basuh kepala, cuman begini, takut ya. Nah itu pasti itu ada masalah dalam sholatnya. Rukun dan syarat sempurna, qiyam. Tapi kalau Anda ingin menyebutkan sifatnya yang berdampak kepada ruh, yang kalau sholat kita lebih tenang, lebih nyaman, karena sholat juga disebut dengan zikir. Quran surah 20 ayat 14,
Wa aqimis sholata lidzikri, tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Apa fungsi zikir? Quran surah 13 ayat 28. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau zikirmu benar, salatmu benar, yang pertama didapatkan itu ketenangan hati. Ini rumus dalam Quran. Kalau ibu bapak sedang tidak tenang, sedang gelisah, ada masalah, jangan dicurhatkan sekali lagi di media sosial. Lebih baik ambil wudhu, menghadap kiblat, sholat. Dan itu pasti ada ketenangan. Walaupun solusi belum datang, tapi hati tenang. Hati tenang. Di Quran itu ada gambaran ciri masyarakat sakit. Quran surah 4 ayat 82. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bih. Ada masyarakat yang kurang sehat tuh. Mohon maaf yang dari PKU. Apa di antara cirinya? Sedikit-sedikit broadcast. Gamping mendung, bikin status. Ceplik, gamping mendung ya. Kulon Progo ada penyempitan, macet parah loh, gitu ya. Semua. Itu kurang sehat. Kalau ada masalah, sholat. Apa fungsi sholat? Yang pertama itu dampaknya ketenangan hati, jiwa. Nah, tenang bahasa Qur'annya itu menggunakan kata itma'anna yatma'innu. Sifatnya tumakninah. Makanya kata Nabi, Anda ruku sampai merasakan tumakninah. Maksudnya tenang. Jangan langsung bangun. Turunkan, darah mengalir, tenang hati. Sesuatu yang berdampak kepada jiwa, ruh, ada ketenangan. Bahasa Arabnya disebut dengan tarwihah. Jamaknya disebut dengan tarawih. Tarawih itu sebetulnya bukan nama sholatnya, tapi nama sifat sholatnya. Maka orang-orang yang ingin mendapatkan ampunan dari Allah, dia siapkan program untuk Ramadan, maka sifat sholat malamnya itu mesti tarawih. Para ulama mempopulerkan namanya dengan tarawih, menunjukkan sifatnya. Karena khawatir ada orang sholat di malam itu nggak dapat apa-apa. Naik turun, naik turun, naik turun. Maka dari sekarang siapkan, cari imam-imam yang bacaannya menenangkan. Tunaikan dengan tenang setiap rakaatnya. Yang 11 aja 1 jam, kenapa yang 2-3 jadi 7 menit? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu secara fikih para ulama siapapun ditanya itu bukan tarawih namanya. Jadi begitu Anda 2 rakaat misalnya, kemudian salam, fokus, ada dampak ketenangan pada jiwa, saat itulah minta. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Oke, pelan-pelan. Berapa rakaat jumlahnya? Yang 11 angkat tangan. 11-nya 4-4-3 atau 2-2-2-1? 4-3, 2-2-1. Baik. Ada yang selain 11? Ada. Yang 23 angkat tangan. Baik. Yang 39? Kenapa ketawa? Huh? Baik. Pertanyaan saya, tahu dari mana? Gitu. Salat malam targetnya itu asalnya bukan jumlah rakaatnya, tapi targetnya tarawihnya. Ini bagian terakhir, perhatikan baik-baik. Berapa jumlah rakaatnya? Hadis pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, hadis Muslim nomor hadis 729. Rawinya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik. Ini hadis dasarnya. Salatul laili mathna mathna. Kalau Anda ingin menunaikan salat malam termasuk tarawih ini, maka rumus dasarnya paling sedikit lakukan 2, kemudian 2. Dan datanglah pengingat. 10 menit lagi. 10 menit lagi. 2, kemudian 2. Berapa batasnya? Fa idza khasyya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah. Kalau Anda khawatir sudah akan tiba fajar, maka segera tutup dengan witir. Kira-kira kalau Anda ba'da isya, salat tarawih sampai menjelang fajar berapa rakaat tuh? Hah? Menjelang fajar itu sahar namanya. Quran surah 51 ayat 18. Waktunya sahar, pekerjaannya disebut sahur. Jelas? Kurang lebih 30 menit sebelum fajar. Jadi kalau dari ba'da isya jam 8 misal sampai setengah 4 atau jam 4, kira-kira berapa rakaat?
Makanya Imam Malik itu ada yang sampai 300 rakaat, 150 rakaat, ada yang 39 rakaat, dikejar itu. Jadi pertama sebetulnya nggak ada batas jumlah rakaatnya, tapi yang dikejar kualitas tarawihnya. Muncul persoalan kalau nggak ada batasnya, nggak ada standarnya, nanti masing-masing seenaknya. Yang ini 2 witir 1, kok cuma 2? Nggak ada batas. Yang itu 4, yang ini 6 witir 1. Maka Nabi memberikan standar. Al-Bukhari nomor hadis 2010. Kayak hadis ya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan atau fi ghairihi ala 11 rak'atan. Kalau beliau tinggal di rumah saya, yang saya saksikan di Ramadan atau di luar Ramadan, sholat malamnya konsisten 11 rakaat. Berapa rakaat? Oke. Istri Nabi berapa Pak? Kan Bu? Berapa? Baik. Istri Nabi lebih daripada 4, ada 11 yang populer, 9 yang banyak dibahas. Kenapa diizinkan lebih daripada 4? Karena semua istri Nabi mewakili seluruh karakter perempuan di bumi. Nanti Ibu silahkan ngaji khusus Bu ya, kalau saya kesini lagi nanti kita bisa bahas. Di antara ibu harus temukan kira-kira ibu mirip siapa. Itu ada nanti. Kalau wajah nggak mungkin ya, itu karakter maksudnya. Nanti ada yang, betul Pak, ada yang senang kajian, ada yang senang bikin kue, ada yang senang fashion, ada istri Nabi begitu. Nanti lain waktu ya Bu ya. Nah ini kan di rumah Sayyidah Aisyah. Kalau di rumah Sayyidah Maimunah berapa jumlahnya? Abu Daud nomor hadis 1367 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abu Daud itu muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Perhatikan. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min naumihi fajalasa wa qara khawatim Ali Imran wa masaha bi yadihi min athari naumihi fadhaba ila shinin mu'allaqa, kemudian datang ke musalla beliau dan salat. Salatnya kata beliau 2 2 2 2 2 tutup dengan 1, 11 rakaat. Di sini 11, di sini 11. Yang di Sayyidah Aisyah dikerjakannya 4 4 3. Yang di sini 2 2 2 2 2 1. Jadi kalau Anda 11 rakaat pakai 4 4 3, berarti Anda mengamalkan yang di sini. Kalau Anda 11 yang 2 2 ujungnya 1, Anda mengamalkan yang di sini. Cuman pertanyaannya, Nabi itu 1 rakaatnya berapa panjangnya? Kita mau tutup nih. Maka kata Sayyidah Aisyah, la tas'alan husnihinna wa tulihinna, tapi jangan tanya panjang dan bagusnya ya. Itu yang nanya Abu Salamah dari tabi'in. Tapi ketika era sahabat, ada sebagian penasaran. Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, beberapa yang lain ikut sholat di belakang Nabi. Karena penasaran. Ternyata rakaat pertamanya itu 100 ayat Al-Baqarah. Dikira akan ruku, ternyata nyambung 286 ayat. Rakaat pertama. Dikira akan ruku, ternyata nyambung Ali Imran 200 ayat. Dikira akan ruku, nyambung An-Nisa 176 ayat. 5 juz 4 halaman, barulah kemudian beliau ruku. Rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Dan info paling akuratnya, besoknya nggak ada yang ikutan lagi. Nah, sahabat itu ingin lihat Nabi, ingin sama dengan Nabi. Umar jenius. Ini makin kesini kok makin berkurang katanya kualitas rakaatnya itu, kualitas ayatnya. Maka Umar berpikir bagaimana caranya ayatnya sama dengan Nabi tapi tak terasa lelah. Maka dikembalikan ke hadis asal riwayat Ibnu Umar yang tadi itu, oleh beliau dipecah jadi 2. Yang 11 dibagi 2. 10 pertamanya dibagi 2, 5 juz 4 halaman bagi 2, 2 juz 2 juz. Maka 1 bagi 2, yang 10 dikalikan rumusnya. 10 karena dibagi 2 kalikan jadi 20. Jadi yang 5 juz 4 halaman bagi jadi 2 rakaat. Karena itu yang 11 itu tadi 10-nya kalikan 2 jadi 20 rakaat. Witirnya 1 kali 2 kan jadi genap, maka jadikan 3. 20 tambah 3 berapa? Inilah asalnya yang 23 itu. Nggak pakai lo. Oh, asalnya ini. Kita pakai ilmu ngajinya. Ya. Dan ini bukan bid'ah, nggak mungkin Umar berbuat bid'ah. Karena nggak ada batasan. Umar itu spiritnya gimana tetap sama dengan Nabi.
Makanya kalau Anda ingin ngambil 11 pun, jangan banyak diskon bacaannya. Lihat imamnya, wah ini jamaahnya mukanya cool semua nih gitu kan. Maka bacakan yang sesuai. Jelas? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 1997 saya di Darul Arqam di Garut. Ramadan pertama, imamnya kakak kelas saya nomor 1 yang paling tinggi. Madnya sampai 6 harakat. Kelas 6 paling tinggi. Begitu waladdallin amin, dia baca Yasin. Waduh, saya pikir panjang nih. Tapi ternyata Allahu Akbar. Dah, kita ini waktunya tinggal 3 menit menuju ke Jumat. Mungkin tidak sampai juga untuk kita diskusi. Saya agak cepat, lihat sini. 1, belum tentu Ramadan akan tiba lagi. Maka jadikan Ramadan yang tahun ini sebagai Ramadan yang mungkin terakhir untuk kita semua. Niatkan dengan ikhlas. Siapkan program untuk Ramadannya. Ilmunya dipelajari dari sekarang, supaya saat masuk Ramadan sibuk dengan ibadah dan kita tidak banyak lagi berdebat tentang praktek cara menunaikannya. Saya cepat. Program Nabi itu ada 4, 5 kesempurnaannya. 1, sholat. Keluarkan semua jenis sholat yang pernah diajarkan Nabi. Kalau bisa yang 40 Bu, Pak. 17 rakaatnya yang fardu, 12 rakaat rawatib, malamnya 11. 11 tambah 17 tambah dengan 12, 40. 2, amalan Quran. Dari sekarang rencanakan Bu, Pak. Mau khatam berapa kali? Mau kajian surat apa? Mau menghafal berapa juz? Siapkan dari sekarang. 3, amalan harta. Mau berbagi bagaimana? Disiapkan sekarang. Amalan selama Ramadan itu dilipat gandakannya. Hari biasa 700 kali lipat. Di Ramadan paling rendah kalikan 10 kali lipat lagi. Jangan lihat banyaknya, lihat imannya. Misal, saya punya anggaran 100.000, gak apa-apa, tiap hari bagikan. Beli misalnya apa saja yang bisa dibagi, walaupun cuma 1, walaupun cuma misalnya botol minuman dan sebagainya. 3. Keempat, banyak berbuat baik. Tingkatkan sedekah. Sedekah itu gak harus harta. Ya, maaf sekali, sambung hubungan silaturahim dengan baik. Jangan-jangan Anda sholatnya bagus dengan orang tua belum baik. Dengan adik kakak, dengan tetangga ada yang belum selesai, selesaikan saat Ramadan. Karena hadis tentang Ramadan bersambung dengan sholawat, bersambung dengan bakti pada orang tua. Saya tutup Al-Mustadrak riwayat Hakim An-Naisaburi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimatnya. Raghima anfu rajulin liman adraka ramadhana falam yughfar lahu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam amin. Qala Jibril alaihi salam raghima anfu rajulin liman dzukirta indahu falam yusalli alaik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam amin. Faqala Jibril alaihi salam raghima anfu rajulin liman yudrik abawaihi al-kibar falam yudkhilal jannah. Celaka seseorang jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, orang yang mendapati Ramadan tapi enggak diampuni dosanya. Kata Nabi amin. Celaka seseorang jauh dari rahmat Allah yang dia disebutkan nama Nabi tapi enggak mau bersalawat. Kata Nabi amin. Celaka seseorang jauh dari rahmat Allah, orang yang masih mendapati orang tuanya tapi tak mampu berbakti kepada keduanya sehingga mampu masukkannya ke surga. Maka yang keempat, bangun hubungan baik dengan sesama. Dan yang kelima, yang terakhir, selalu jaga ketaatan kita kepada Allah. Saya tutup. Saya menyadari saya mencintai Anda semua karena Allah. Dan Anda pun kesini pasti ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Jaga amanah saya ini, karena belum tentu saya bisa kesini dalam setiap kesempatan. Sekarang eranya tidak mudah. Para ulama menyifati kalau ada era seperti sekarang, asal mampu satu hal saja, kita akan terjaga sampai dengan wafat husnul khatimah. Jaga diri dari maksiat, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jaga diri dari maksiat. Kalau terbayang ingin berbuat maksiat, rasakan mungkin akan wafat di saat itu. Semoga Allah muliakan kita semua. Semoga Allah jaga diri kita. Dan mohon izin kita teruskan untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Insya Allah kita sambung ke Kerembangan. Nanti di sana saya akan perbanyak dialog untuk kita bisa berdiskusi. Insya Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.